Selamat pagi semuanya. Jika dalam pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan topik-topik penting yang ada di buku Bapak Joko Purwanto, hari ini kita akan fokus pada modul kita. Namun sebelumnya kita akan mengulang lagi ya beberapa materi yang lalu pada interpersonal communication. Apakah itu komunikasi antar pribadi, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan suatu media tertentu yang biasanya ketika dilakukan menggunakan bahasa yang lebih informal yang tujuannya untuk tujuan personal, pribadi, atau kebutuhan profesional atau bisnis. Tujuannya sendiri bisa dibagi menjadi beberapa ya, namun secara garis besar yaitu mengirimkan informasi, kemudian berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerja tim, bercerita tentang emosi, dan memotivasi orang lain. Tentu teman-teman memiliki jawaban lain yang bisa di-listkan di sini ya. Juga ada leadership style yang sangat penting. Sebagai pemimpin, kita harus mengetahui bagaimanakah style atau tipe karyawan kita. Ada karyawan dengan tipe X dan tipe Y. Tipe X secara umum adalah karyawan-karyawan yang tidak suka bekerja, tidak bisa diberikan tanggung jawab. Berbeda dengan tipe Y yang sudah mengetahui apa tanggung jawabnya dan bisa dengan mudah kita berikan tanggung jawab pada pekerjaan ya. Kemudian ada 4 leadership style, terutama ketika karyawan tidak tahu apapun tentang pekerjaan, kita gunakan directing. Coaching jika karyawan sudah tahu bagaimana caranya mengerjakan sesuatu, hingga kita berikan saja informasi di awal. Dan supporting ketika karyawan pun juga sudah tahu dan mengerti cara melakukan sesuatu, kita hanya berikan ya saran-saran dan dukungan moral untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan ketika employee sifatnya sudah sangat paham dan mengerti akan tugas, kita bisa delegasikan suatu proyek secara khusus kepada karyawan tersebut. Selanjutnya kita pelajari tentang kebutuhan manusia. Mulai dari yang paling bawah yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, sosial, status, dan self-actualization atau aktualisasi diri. Mendengarkan juga merupakan suatu skill, karena jika kita menjadi pendengar yang baik, akan disukai oleh orang lain. Bisa menghindari misunderstanding. Dan ketika kita mendengar ide atau informasi dari orang lain, kita akan membangun bagaimana pikiran kita bisa memunculkan ide-ide baru. Jadi kalau kita kreatif pun juga kita bisa mendapatkan prestasi dari situ. Ada juga two factor theory dari Herzberg yang menyebutkan sumber-sumber ketidakpuasan kerja dan sumber-sumber kepuasan. Seperti Anda sebagai mahasiswa, ada yang membuat teman-teman mahasiswa ini puas sebagai mahasiswa di Polonema, namun ada juga yang membuat kurang puas. Nah, ini ada dua sumber two factor theory berkaitan dengan karyawan terutama. Tentu Anda nanti ketika sudah menjadi pimpinan bisa menganalisis dua hal ini. Sehingga untuk sumber-sumber job dissatisfaction yang membuat karyawan merasa tidak puas, Anda bisa teliti apa sajakah itu supaya bisa diperbaiki hingga karyawan pun merasa nyaman dan puas di kerja. Alright, itu tadi yang ada di pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan masuk ke komunikasi interpersonal dari modul kita. Nah, teman-teman, foto ini sudah ada di Google Drive Anda ya. Silahkan dilihat, silahkan dibaca. Hari ini kita akan bahas lebih mendetail. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas komunikasi interpersonal dalam hubungan dengan konsep diri. Sehingga ketika kita mengenal bagaimana pribadi kita, pribadi orang lain, tentu nantinya ya, cara untuk kita berkomunikasi dengan orang lain pun juga akan sesuai. Ya, karena kita berkomunikasi dengan siapa, kita sesuaikan bagaimana caranya
Kita menyesuaikan berdasarkan konsep diri, kemudian dan juga personality, ya, kepribadian. Kita nanti juga akan belajar bagaimana hubungan ya antara kepribadian dan pekerjaan. Karena mau tidak mau berhubungan tentunya. Ada orang-orang yang memang suka untuk bertemu dengan orang lain sehingga membutuhkan kegiatan yang memang berhubungan dengan orang lain. Tentu karyawan tersebut akan lebih bahagia jika bertemu dengan banyak orang dibandingkan duduk di belakang layar sepanjang hari. Namun ada sebagian orang yang suka untuk kerja di belakang layar, duduk sendiri, teliti, seperti itu. Dan kita akan pelajari terutama pada bab kali ini ya. Ya, manusia itu sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan komunikasi dengan sesama orang. Ketika kita bertemu, bergaul dengan orang lain, tentu pengalaman kita pun juga semakin meluas ya. Kenalan kita semakin banyak, pengalaman kita semakin bertambah. Nah, makanya manusia sebagai individu sosial perlu mempersiapkan diri agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Setelah pada bab lalu kita pelajari komunikasi intrapersonal, yaitu siap dengan perspektif, persepsi, dan siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kita akan mulai berinteraksi dengan orang lain. Pada bab ini, kita ingin melihat bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, salah satunya melihat kepribadian. Disampaikan bahwa untuk terciptanya komunikasi interpersonal yang baik, perlu adanya pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana dapat menjaga hubungan tersebut menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan diri lebih baik pula dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, kita akan pelajari yang namanya persepsi interpersonal, yaitu pengalaman fenomenologis tentang objek, yaitu bagaimana objek atau situasi itu tampak berdasarkan persepsi masing-masing. Nah, bagaimana persepsi Anda terhadap suatu objek yang lain? Nah, ini terbagi menjadi dua. Yaitu persepsi interpersonal pada objek manusia dan pada objek selain manusia. Ya, ada dua jenis ya. Jadi kita biasanya memberikan persepsi kepada dua tipe. Tipe pertama adalah tipe manusia dan dua tipe untuk objek-objek selain manusia. Yang pertama, persepsi jika dilakukan pada objek manusia biasanya memberi penilaian tentang seseorang yang kita hadapi. Kita tentu bisa menilai berdasarkan fisiknya atau berdasarkan tingkah laku, tutur bicaranya, dan juga track record-nya ya, kegiatan-kegiatan yang selama ini dia lakukan. Kedua, kita bisa berikan persepsi terhadap suatu objek, benda. Misalnya, menilai kondisi barang atau benda. Melihat bola di lapangan, bentuknya bulat. Besok, waktu melihat lagi tetap bulat. Ya, tentu tidak berbeda. Nah, ini kita berikan contoh bola tadi ya. Bola tadi ketika kita lihat sekarang atau di lain tempat atau di lain waktu akan tetap sama seperti itu. Namun berbeda ketika kita melihat manusia. Manusia tentu akan berbeda ya dari hari ke hari. Fisik, mungkin fisik juga berubah ya, bisa berubah dengan aksesoris yang digunakan, dengan make up-nya, potongan rambut, ya tentu bisa sudah memberikan persepsi yang berbeda. Ya, ketika Anda melihat seseorang yang polos, kemudian di hari berikutnya make up dengan menggunakan make up lengkap, wah ini sudah menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, kalau dari fisik semacam itu, dari kegiatan yang dilakukan, tentu juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Anda melihat ada seorang pengamen, kemudian
Setelah lampu merah selesai, dia pergi ke pinggir dan juga ngelus-ngelus kucing. Ya, memberi makan kucing liar, misalnya semacam itu. Saya rasa dari contoh tersebut juga sudah memberikan persepsi yang berbeda. Ya, kalau mau ngamen Anda bilang, ini ngamen apa ini? Kan tidak boleh ngamen di pinggir jalan. Udah tidak boleh ngamen di perempatan kan? Sekarang itu sebenarnya dilarang hal tersebut. Kemudian ketika sudah di pinggir, ternyata dia menunjukkan keperhatian pada hewan-hewan liar. Wah, mulia sekali. Nah, inilah manusia ya. Manusia itu biasanya memberikan persepsi itu bisa berbeda-beda pada manusia lain. Tergantung apa? Dari fisik dan juga kegiatan yang dilakukannya. Rahmat menjelaskan terdapat 4 perbedaan antara persepsi objek dan persepsi interpersonal. Kalau objek biasanya ditangkap oleh indera kita melalui benda-benda fisik seperti gelombang, cahaya, suara, dan sebagainya. Kita menanggapi sifat luar objek itu saja, tidak meliti sifat batiniah objek itu. Objek tidak bereaksi kepada kita, dan kita pun tidak memberi reaksi emosional kepadanya, dan sifatnya relatif tetap. Ya, seperti kita lihat bola tadi. Bola tadi kan tidak memberikan reaksi apapun pada kita. Ya, ketika kita melihat bolanya tentu tidak akan menjawab seperti ini ya. Apa lihat-lihat? Nah, bola kan tidak bisa mengatakan seperti itu. Namun ketika kita mengamati orang lain ya, kita melakukan persepsi interpersonal. Kita melihat fisiknya, kemudian tingkah lakunya, kemudian kita melihat kira-kira bagaimana sih yang dilakukan orang itu, ya kita menanggapi objek, coba memahami apa yang tidak tampak, memahami motif tindakan. Kemudian faktor personal dan karakteristik orang cenderung memberi persepsi yang keliru. Oke, nanti kita bahas. Dan manusia berubah-ubah. Kalau manusia tentu akan bereaksi ya, ketika kita liatin dan ketahuan akan memberikan reaksi. Bisa dengan cara membentak tadi atau tiba-tiba menegur dengan sopan, bisa jadi ya. Nah, inilah yang membuat persepsi interpersonal. Kalau tadi ada bagian yang sulit di sini ya, faktor personal dan karakteristik orang cenderung memberi persepsi yang keliru. Well, kadang-kadang kita kalau hanya melihat dari luar saja, belum tentu begitu. Jadi kalau kita lihat dari luar, wah, misalnya anak pang seperti ini. Kita pasti sudah punya stereotip tersendiri ya pada anak pang. Namun belum tentu dan bisa saja keliru apa yang ada di pikiran kita terhadap objek yang kita sedang amati tadi. Ya, itulah perbedaan persepsi objek dan persepsi interpersonal. Jadi terdapat juga faktor-faktor situasional yang bisa mempengaruhi persepsi interpersonal. Pertama, deskripsi verbal, yaitu bagaimana persepsi orang lain yang diberikan melalui susunan kata bisa membentuk suatu persepsi interpersonal. Ya, Anda punya 2 orang teman ya. Ya, teman Anda yang pertama mengatakan seperti ini terhadap teman kedua. Jadi teman pertama bilang, teman saya itu orangnya cantik, pandai, lincah, namun pelupa, dan ceroboh. Nah, jadi teman pertama mengatakan begitu, teman cantik, baik, tapi pelupa dan ceroboh. Nah, kemudian Anda akan menilai teman kedua tadi sebagai orang yang pandai bergaul. Ya, dan juga kita perlu ketahui ada kecenderungan bahwa orang menilai itu hanya dari serangkaian informasi yang diterima di awal saja. Ya, Anda menerima informasi dari luar bahwa oh orang ini seperti ini. Sehingga sudah terekam pada otak Anda dan selalu Anda pikirkan bahwa wah, informasi yang Anda dapatkan pasti betul. Orang tersebut pasti begini, pasti begitu. Nah, jadi hati-hati ya pada informasi yang diberikan oleh orang lain, terutama ketika Anda belum bertemu secara langsung dengan orangnya sendiri. Karena ada kecenderungan ya, kita tuh lebih mempercayai teman kita. Ya, kata-kata dari orang lain tuh lebih cenderung dipercayai. So, saya ingatkan ini penting sekali hati-hati pada kata-kata orang.
karena itu pun bisa langsung membentuk persepsi kita dan tingkah laku kita bisa berdasarkan informasi yang tidak betul. So, hati-hati, jangan hanya percaya pada satu orang. Kedua, ada yang namanya petunjuk proxemic, ya ini seperti yang di pertemuan lalu ya. Studi tentang penggunaan jarak dalam penyampaian pesan, cara orang berbicara akan menunjukkan tingkat hubungan apakah akrab atau baru kenal, ya proxemic. Informasi tentang penggunaan jarak, ruang, dan waktu. Kemudian kinesik, gerakan tubuh, wajah, facial ya. Kemudian paralinguistik dengan penggunaan tempo, ritme, nada, dan juga artefaktual dengan menggunakan benda-benda yang menunjang penampilan seperti kosmetik, pakaian, kemudian pangkat, dan atribut yang lain. Ada juga faktor personal, kalau tadi kan faktor situasional. Yang ini adalah faktor personal yang bisa mempengaruhi persepsi interpersonal. Pengalaman. Tentu kita mendapatkan pengalaman ya dari aktivitas kita sehari-hari. Semakin kita melakukan banyak hal, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga memberikan informasi pada diri kita ya. Tidak hanya belajar formal saja, belajar informal ketika bergaul dengan orang lain tentu akan menambah pengalaman kita dan nanti akan tersimpan pada storage atau memori. Ya, ketika Anda sudah punya banyak pengalaman, banyak bertemu dengan orang, maka Anda pun juga akan semakin dewasa dan bisa cermat dalam membentuk persepsi. So, saya sarankan Anda selagi muda, buatlah lingkup pertemanan Anda yang luas supaya banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Kedua adalah motivasi, antara lain motif biologis, ganjaran dan hukuman, karakteristik kepribadian, dan perasaan terancam karena persona stimuli. Ini terutama ketika kita misalnya terancam ya, kita biasanya bertingkah tidak sesuai dengan sifat kita sehari-hari. Biasanya kita tuh tenang, kemudian bekerja sendiri. Namun ketika banyak tekanan, kita akan biasanya lebih gelagapan, coba menghubungi teman-teman untuk membantu ya, coba untuk menghubungi orang lain ketika kita benar tidak bisa bekerja sendiri. Nah, ini ada perasaan terancam. Kemudian ganjaran dan hukuman. Anda sudah tahu suatu orang gitu. Orang tersebut sering menghukum atau sering memberikan reward. Ya, Anda akan bersikap berbeda terhadap orang dengan tipe-tipe yang berbeda. Pada dosen yang sering menghukum, Anda akan memiliki sikap yang tentunya berbeda dengan dosen yang sering memberikan reward atau pujian terhadap Anda. Betul begitu ya? Nah, inilah faktor motivasi yang bisa mempengaruhi persepsi interpersonal. Berikutnya adalah kepribadian. Orang seperti ini ya, kalau kita baca kata-katanya ini mungkin lebih sulit ya. Orang yang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya yang tidak disenangi. Sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah, cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat. Jadi begini, orang yang mengetahui orang lain memiliki sifat-sifat yang buruk, biasanya ya. Mengapa dia tahu buruk? Karena sifat buruk itu juga ada pada diri kita. Ya. Biasanya menafsirkan orang secara negatif. Berbeda jika orang ini sedang tidak ada masalah apapun. Orang yang tidak punya beban, ya. Dan juga orang saat melihat, ya kita melihat orang lain pun juga apa adanya. Menerima apa adanya, tidak memiliki beban apapun, walaupun tentu punya kelemahan masing-masing ya. Tentu kita akan lebih menyukai orang tersebut. Kita tentu menyukai orang lain ya, yang apa adanya, tidak dibuat-buat, dan juga tidak grumpy, begitu. Berbeda ketika orang lain yang tahu kalau dirinya punya kelemahan, punya
kelemahan di masa lalu misalnya atau kesalahan di masa lalu, kemudian dia beracting ya, bertindak yang ada yang ditutupi, kesannya ada yang ditutupi, tentu kita akan selalu curigaan. Nah, berkaitan dengan kepribadian ya. Jadi begini, singkatnya pada topik ini kita tuh diajarkan untuk mulai mengetahui ya kelebihan dan kelemahan kita. Tentu setiap orang punya kelemahan dan so what? Ya, semua orang memiliki sisi yang kurang sempurna. Kemudian apa? Ya, bagaimana kita memperbaikinya? Bukan bagaimana kita menutupi dan selalu menghindar. Tidak, ya biarkan saja kita terima bagaimana diri kita. Dan terbuka dengan orang lain. Sehingga orang pun juga akan menafsirkan diri kita secara positif. Itu yang dimaksud di sini ya. Jadi sebaiknya kita jangan sampai terbebani perasaan bersalah dan terima diri kita apa adanya. Kita juga masuk pada berikutnya yaitu proses pembentukan kesan. Bagaimana kita memberi persepsi terhadap orang lain atau bagaimana kita menilai orang lain ya terhadap apa ya? Terhadap fisiknya atau terhadap perilaku. Nah, ada proses-proses yang terjadi. Seperti yang pertama adalah proses stereotype. Tahu tidak teman-teman apa itu stereotype ya? Memberikan stiker terhadap terhadap orang lain. Ya, biasanya ketika kita melihat seseorang dengan tipe-tipe tertentu selalu dikaitkan dengan apa gitu ya. Seperti kita baca di sini. Ada kecenderungan persepsi seseorang terhadap orang lain yang sudah terjadi sebelum melakukan komunikasi. Karena sebelumnya mereka sudah memiliki gambaran tentang orang tersebut. Sehingga mereka yakin pada saat melakukan komunikasi lagi, persepsi tersebut tetap akan sama. Seperti ini ya, stereotype. Kalau Anda melihat seorang mahasiswa, kakak kelas Anda sudah menggunakan seragam rapi, kemudian menggunakan kacamata, rambutnya rapi, kemudian membawa buku-buku diktat kampus yang tebal, tasnya besar, kemudian bawa tas yang lain isinya mungkin bekal gitu. Nah, Anda simpulkan apa ya di sini? Wah, itu sepertinya mahasiswanya yang cupu ya, pinter tapi cupu dan culun. Mungkin Anda akan bilang seperti itu ya. Stereotype, itu adalah stereotip kita. Padahal kalau kita sudah berkomunikasi, mungkin saja hasilnya berbeda ya. Dia tidak cupu, hanya saja dia memang sopan. Pergaulannya juga banyak, temannya banyak karena dia orangnya baik. Ya. Stereotip. Dalam stereotip ini menjelaskan terjadinya primacy effect dan halo effect. Primacy effect menunjukkan bahwa kesan pertama amat menentukan. Ketika Anda lihat pertama kali, wah anak ini nampaknya pinter tapi culun, susah untuk didekati. Berikut-berikutnya Anda juga jaga jarak, karena Anda pikir anak tersebut sulit untuk didekati. Padahal belum tentu kan ya. Begitu pula dengan halo effect. Persona stimuli yang sudah kita senangi telah mempunyai kategori tertentu yang positif. Anda melihat Mas itu tadi ya, melihat yang kakak kelas yang rapi tadi, kemudian Anda, ini kayaknya pinter sekali anaknya. Kemudian Anda sudah senang sejak awal. Kemudian ketika berikutnya bertemu, ngobrol, ternyata anak tersebut nggak terlalu pinter sebetulnya ya. Kemudian dia punya kegemaran yang sama dengan Anda, misalnya suka anime-animean, suka yang Jepang-Jepangan. Kemudian Anda berikutnya dekat sekali dengan kakak kelas tersebut. Ya, karena adanya halo effect. Anda awal sudah senang dan berikut-berikutnya nilai-nilai positif yang Anda lihat bagus di awal tadi membawa Anda semakin lebih senang gitu. Halo effect ya. Karena adanya hal-hal positif yang sudah kita senangi membawa kita semakin senang di belakang-belakangnya. Kalau primacy effect, kesan pertama amat menentukan. Ya, kesan pertama kan bisa saja baik atau buruk. Nah, kalau kesan pertama ada bertemu teman yang lain, orangnya pendiam, kalau diajak bicara ya, iya, iya, oh tidak, sudah hanya gitu aja. Hanya singkat-singkat, kesannya cuek. Ya, jadi Anda tahu, anak ini cuek sekali.
Padahal karena mungkin misalnya ada masalah waktu Anda bertemu di awal tadi. Padahal berikut-berikutnya nggak seperti itu. Nah, kalau primacy effect, kesan pertama amat menentukan. Baik kesan yang baik atau kesan yang buruk. Kedua adalah implicit personality theory, yaitu setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat apa berkaitan dengan sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Nah, sifat apa berkaitan dengan sifat apa? Ada bendahara kelas yang sangat teliti pada perhitungan-perhitungan, sehingga Anda pikir, wah ini teliti kayak gini, ini pasti orangnya pelit nih. Nah, kayak ada semacam itu ya. Nah, ini kita bisa, setiap orang punya konsep yang berbeda tentang sifat apa berkaitan dengan sifat apa. Kalau saya berikan contoh seperti itu. Bisakah Anda mencari contoh yang lain? Boleh dituliskan ya, di komentar atau di live chat boleh. Kemudian atribusi, yaitu proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang dari melihat perilakunya yang tampak. Bila melihat perilaku seseorang, kita akan mencoba memahami apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Betul ya, ketika Anda di kelas ada teman yang suka komentar, ada sedikit-sedikit, ya, kemudian sedikit-sedikit, oh iya itu bu, yang itu. Tahu ya, tipe teman seperti itu. Kemudian Anda diam memperhatikan, mengapa ya teman satu ini kok sifatnya kekanak-kanakan seperti itu? Rasanya anak-anak semacam ini yang kurang perhatian di rumah. Sukanya caper kalau di kelas, karena kurang kasih sayang. Nah, yang kita lakukan tadi adalah proses atribusi. Mau menyimpulkan motif dan maksud dari apa yang nampak. Jadi perilaku orang lain yang nampak tersebut. Nah, kita mencoba memahami apa yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu. Berikutnya kita perlu pelajari juga yang namanya proses pengolahan kesan. Bagaimana kita membuat orang lain terkesan pada diri kita untuk menampilkan diri kita atau self presentation yang baik. Nah, teman-teman silahkan baca dulu ya modulnya dari awal tadi sampai belakang karena di pertemuan selanjutnya kita akan adakan suatu what is it? Ya, kita akan eksperimen ya. Kita akan melakukan suatu eksperimen berkaitan dengan personality plus. Kita akan mencoba mengetahui ya bagaimana sih sifat-sifat kita yang sebetulnya. Well, silakan dibaca dulu ya teman-teman ya. Kita bertemu lagi minggu depan. So, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan jangan lupa tetap berbahagia. Well, bye-bye.